Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Sotonichan. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part 3 dari anime Made in Abyss. Namun sebelum itu, pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. Di sana orang yang memegang tangan Rek berkata, "Ternyata masih hidup ya bocah itu." Ternyata yang memegang tangan Rek ialah Ozen sang tak tergoyahkan. Setelah melepaskan tangan Rek, gondola pun diturunkan. Saat mereka berada di atas, Riko memperkenalkan dirinya. Namun Ozen telah mengetahui itu. Di sana Riko berterima kasih kepada Ozen karena telah menolongnya dan mengatakan maksud kedatangannya ke sana kalau ibunya kini telah menunggunya. Namun Ozen berkata kalau dirinya sangat kecewa setelah meninggalkan Underbell demi wadah yang sangat berat itu. Karena Ozen masih ada urusan, dirinya menyuruh muridnya yaitu Maruruk untuk mengajar Riko dan Rek mengobrol sambil berkeliling, di mana di sana mereka diberi peluit biru untuk sementara mereka di sana. Ozen pergi dengan membawa peluit putih milik Liza. Di sana Maruruk mendapatkan peluit biru karena dirinya murid dari peluit putih yang mendapatkan perlakuan khusus, di mana Maruruk bercerita dirinya ke tempat itu karena dibawa oleh Ozen setelah dirinya mengalami kecelakaan dan dirinya tidak pernah naik ke permukaan lagi karena dirinya lemah terhadap sinar matahari. Kemudian saat malam hari, Riko terbangun karena dirinya ingin ke toilet. Namun saat tengah mencari toilet, dirinya melihat makhluk yang aneh dan mengerikan, di mana Riko pun terkejut dan ketakutan. Lalu dirinya kembali ke kamarnya, yang mana keesokan harinya Riko terlihat mengompol karena tak sempat pipis ditambah dirinya ketakutan. Saat dia bercerita tentang kejadian itu, namun tidak ada yang mempercayainya. Yang tak lama kemudian Ozen pun datang di sana, di mana Ozen berkata apa Paman Habo tidak memberitahukan apa-apa pada Riko, yang mana Riko dan Rek disuruh untuk mengikutinya. Di perjalanan, Ozen memberitahukan pada mereka kalau peluit putih yang mereka bawa sudah ada di permukaan, yang berarti menandakan kalau Liza telah meninggal, dan berkata perjalanan Riko untuk mencari ibunya berakhir di tempat itu, di mana Ozen menemukan peluit dan dokumen tersegel itu di kuburan, yang mana kuburan itu berada di lapisan keempat area terdalam cawan raksasa, di mana terdapat daratan yang dipenuhi bunga keberuntungan abadi. Ternyata tempat itu adalah kesukaan Liza. Riko pun terkejut. Ozen pun menjelaskan kalau surat itu bukan tulisan dari Liza, yang mana Ozen juga tidak tahu kenapa surat itu tercampur di dokumen tersegelnya. Walaupun setelah mendengarkan itu, Riko tetap kekeh ingin memastikannya sendiri. Kemudian sampailah mereka ke tempat tujuan, yaitu ruangan Ozen. Saat mereka berada di dalam, perhatian mereka langsung terfokus pada sebuah kubus besar. Sementara itu Paman Habo bercerita pada Nat dan Shigi kalau penjelajah terhebat ialah peluit putih, di mana mereka disenjatai dengan artefak dunia bawah yang mereka temukan sendiri. Lalu Shin kembali ke Riko, yang mana dia heran kenapa artefak yang ada di depannya tidak tercatat di buku kompilasi, di mana kubus itu adalah wadah penangkal kutukan. Namun Ozen berkata setengah benar, yang mana ternyata meskipun ada orang di dalam wadah itu, mereka masih bisa terkena kutukan Abyss dan mati, namun masih bisa bergerak, di mana ternyata Riko ini telah mati saat dilahirkan. Karena mengganggu, Ozen melemparkan Riko ke wadah itu, namun Riko malah bergerak, di mana makhluk yang Riko lihat itu adalah daging yang diletakkan Ozen di dalam wadah tersebut, yang mana Ozen berniat untuk memakannya di malam hari, namun daging itu malah berlari ke sana kemari lalu kabur. Setelah beberapa lama daging itu berhenti bergerak, namun setengahnya lagi masih terus bergerak. Lalu Ozen bertanya berapa lama Riko bisa bertahan. Di sana tentu saja Riko sangat terpukul mendengarnya. Ozen mengatakan itu semua karena dirinya membenci Riko, yang kemudian Rek menyuruh Ozen untuk berhenti menyakiti Riko lagi. Namun Ozen malah menargetkan Rek, di mana Ozen memegang tangan Rek dengan kuatnya, hingga Rek pun dibuat gemetaran karena kuatnya kekuatan Ozen. Lalu Rek mencoba mengikatnya, namun Ozen dengan mudahnya terlepas dari ikatan itu. Kemudian karena penasaran, Ozen menangkap Rek lalu membantingnya. Ternyata benar, tubuh Rek sangatlah kuat. Maruruk yang tidak tahan melihat itu, dirinya pergi dari sana. Riko yang mencoba menolong Rek dihempaskan oleh Ozen, hingga Riko mengalami pendarahan di kepalanya. Kemudian karena emosi, Rek ingin mengarahkan laser panasnya kepada Ozen. Namun Ozen tidak takut, malah dirinya terpesona dengan laser tersebut dan mengarahkannya kepada Riko, di mana dia ingin mencobanya pada Riko.
Saat akan menembak, Rek menendang tangannya sendiri hingga laser itu mengarah ke atap. Kemudian saat Ozen lengah, Rek menyundul Ozen hingga terlempar. Di sanalah terlihat bahwa tangan Ozen begitu menyeramkan, di mana ternyata Ozen menyuntikkan 120 titik di sekujur tubuhnya dengan menggunakan susuk 1000 manusia. Itu adalah rahasia ketahanan tubuhnya. Kemudian Ozen menggunakan zirahnya, lalu saat Riko tersadar, terlihat Rek sudah babak belur dibuat oleh Ozen. Di sana Rek diinjak hingga Rek pingsan. Tibalah saat Rek terbangun, sudah ramai orang di depannya. Ternyata Maruruk pergi tadi memanggil mereka. Mereka adalah penjara bawah tanah regu penjelajah gua Ozen. Ternyata sebelumnya Ozen menyuruh mereka untuk tidak mengganggu, namun Maruruk malah memanggil mereka, yang tentu saja Maruruk akan dihukum nantinya. Ternyata perlakuan Ozen tadi merupakan pembelajaran bagi Rek, agar Rek mampu melindungi Riko. Sebelum pergi, Ozen berkata tentang kuburan tadi, yang ternyata tidak ada orang yang terkubur di sana, yang kemungkinan Liza masih menunggu Riko. Ozen ini ternyata guru dari Liza, di mana Ozen pernah menjadi kepala akademi asuhan. Di sana, Ozen berniat mendidik mereka selama 3 minggu, di mana sebelum 3 minggu, regu penjelajah besar berikutnya akan datang ke sana, yang kemudian mereka pergi ke jembatan Abyss yang berada lebih dalam dari perkemahan penjelajah, di mana di sana mereka akan dilatih bertahan hidup. Karena itu tugas pertama dari Ozen, mereka akan bertahan hidup selama 10 hari dengan peralatan seadanya. Ozen juga melarang mereka pergi ke sebuah pilar yang ditunjuk olehnya. Kalau mereka ke sana, mereka dianggap kabur dari latihan. Sebelum Ozen pergi, Ozen menambahkan kalau Rek harus melindungi Riko tanpa menggunakan lasernya itu, karena setelah menggunakannya, dirinya akan pingsan setelah 10 menit dan akan terbangun setelah 2 jam. Karena kalau Rek memakai meriamnya dan pingsan, entah hewan apa yang akan menyerang Riko nantinya. Kemudian Ozen pun pergi dari sana. Kemudian mereka berdua mencoba masuk lebih dalam, di mana mereka menemukan sebuah danau kecil yang bersinar. Lalu saat Riko mengambil air itu, tiba-tiba muncul monster yang mencoba memakan Riko. Namun Rek dengan sigap langsung melindungi Riko. Setelahnya mereka membuat sebuah gubuk untuk mereka berteduh. Kegiatan mereka dipantau oleh Ozen dan bawahannya. Saat mereka membuat api, mereka dihampiri monster badak yang memadamkan api mereka. Lalu Riko menyusun rencana untuk menangkap badak tersebut untuk mereka makan. Dan saat rencana itu dilakukan, mereka pun berhasil menangkap badak tersebut. Lalu cerita beralih kepada Liza yang melemah saat melahirkan, di mana Liza menyuruh Ozen membawa wadah itu dan meninggalkan Liza. Namun karena Ozen tidak mempunyai tenaga lagi, dirinya meninggalkan wadah yang berisi Riko dan akan membawa Liza naik ke atas beserta Underbell. Dia berniat begitu karena Riko telah mati. Namun di sana Ozen mendengar tangisan Riko. Akhirnya Ozen pun membawa wadah itu ke atas. Singkat cerita 10 hari pun berlalu. Rek dan Riko kembali ke penginapan dengan lemasnya. Setelah mereka membersihkan diri, mereka makan bersama Ozen, di mana Ozen bercerita 10 tahun di permukaan para prajurit hanya menganggap beberapa tahun berlalu di dasar dunia bawah. Dan Ozen menyuruh mereka untuk tidak berlama-lama di lapisan kelima, karena agar mereka tidak berpapasan dengan peluit putih lainnya. Lapisan kelima yaitu lautan mayat, di mana batas manusia pergi dan kembali hidup-hidup, yang mana beberapa peluit putih lainnya juga ada di sana. Pertama, penguasa pedoman yaitu Wakuna sang terpilih. Kedua, penguasa misteri Srajo sang misterius. Ketiga, penguasa fajar Bonred sang ide baru. Yang mana mereka bertiga berada di kedalaman. Di antara mereka terutama Bonred adalah yang paling bermasalah, di mana Ozen menyuruh mereka untuk berhati-hati pada Bonred. Di sana Ozen juga penasaran tentang kertas yang tertulis itu, karena tulisan itu bukan Liza yang menulisnya. Ditambah kertas yang digunakan adalah artefak yang belum diketahui, di mana Ozen berusaha menyobeknya, namun kekuatan Ozen pun tidak mampu merobek kertas itu. Kemudian Ozen memberi senjata yang disebut Blast Rip atau beliung kekal pada Riko, di mana senjata itu adalah milik Liza. Senjata itu bisa menembak layaknya pistol. Namun karena ada bagian yang rusak, senjata itu hanya bisa dipakai beberapa kali saja. Lalu Ozen menceritakan sebuah rahasia, di mana dirinya membocorkan informasi tentang penyelaman terakhir para generasi peluit putih yang hanya dibicarakan oleh mereka saja, yaitu berbagai macam rahasia, yang mana soal alat gaib untuk melintas lapisan kelima. Lalu soal warna nada peluit putih sebagai kunci pengaktifan kelas artefak tertentu.
Kemudian mereka pun bersiap untuk ke lapisan berikutnya. Di sana mereka memberi salam perpisahan kepada Maruruk. Kemudian kita mengetahui sebuah fakta kalau sebenarnya Liza belum mati, di mana dia sengaja meninggalkan Riko agar Riko menyusul dirinya yang berada di dasar Abyss. Yang menyuruh Ozen berkata kalau Riko adalah mayat hidup yaitu Liza, di mana Liza ingin Riko bebas menentukan jalan hidupnya. Yang mana Ozen berjanji akan mengirimkan Riko ke tempat Liza berada. Sementara itu Riko dan Rek pun mulai melakukan perjalanannya lagi, di mana di depan mereka sudah terdapat lapisan ketiga yaitu tebing besar. Oke teman-teman, untuk part 3 dari anime Made in Abyss sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya, Soten Ichan pamit undur diri and